diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 dan 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kesultanan ini terletak di pantai utara Aceh pada muara sungai Pasangan Pasai. Berdasarkan tradisi hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Melayu disebutkan bahwa Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama di Kesultanan Samudra Pasai. Berdasarkan tradisi hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Melayu disebutkan bahwa Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama di Kesultanan Samudra Pasai. Beliau berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan berusaha mengembangkan kesultanannya melalui perdagangan dan memperkuat angkatan perang. Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Sepeninggalan Sultan Malik Al-Saleh, tahta Kesultanan Samudra Pasai diperintah oleh Muhammad Al-Malik. Sultanan Aceh Darussalam. Penguasa pertama Kesultanan Aceh Darussalam, selanjutnya cukup disebut Aceh, adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Pada awal, wilayah Kesultanan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh Syamsu Syah, ayah dari Sultan Ali Mughayat Shah. Sultan Ali Mughayat Shah yang dikenal anti terhadap Portugis berusaha menghambat pengaruhnya. Pada tahun 1529, Sultan Ali Mughayat Shah wafat, padahal Aceh saat itu sedang bersiap menyerang Portugis di Malaka. 2 tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknis dan dengan kekuatan tentaranya Sultan Alauddin Riayat Shah At-Tohar menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan seperti Batak, Aru, Barus, dan Johor pada 1547. Aceh menyerang Portugis di Malaka. Serangan itu gagal menaklukkan Malaka. Gejala kemunduran kerajaan Aceh muncul saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani, menantu Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1637 sampai 1642. Setelah itu, tidak ada lagi sultan yang mampu mengendalikan Aceh. Faktor lainnya yaitu perselisihan yang terus terjadi antara golongan Teuku dan golongan Tengku. Teuku adalah golongan bangsawan, sedangkan Tengku adalah pemuka agama. Kesultanan Aceh bertahan selama 4 abad sampai kolonial India Belanda mengalahkan dalam perang Aceh. Kerajaan Bicara Islam di Riau. Kerajaan Bicara Islam yang ada di Riau dan Kepulauan Riau mendapat berita dari Taume Pires, antara lain Siak Sri Indrapura, Kampar, dan Indragiri. Pada materi kali ini akan dipelajari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Lokasi Kesultanan Siak Sri Indrapura berada di sekitar Sungai Siak atau yang sekarang termasuk wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Secara etimologi terdapat beberapa pendapat tentang asal-usul kata Siak. Ada yang beranggapan bahwa kata Siak berarti orang penghuni masjid atau garin dari bahasa Arab, dan juga berarti orang yang tahu seluk-beluk agama. Wilayah Siak sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Jember. Berdasarkan pertimbangan ekonomi, maka mulai tahun 1622 wilayah Siak diserahkan pengawasannya kepada Syah Bandar yang bertugas memungut cukai bagi barang yang keluar masuk lewat Sungai Siak. Encikpan melahirkan seorang putra yang diberi nama Raja Kecil, atau sumber lain menyebut Raja Kecil. Ketika dewasa, Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor pada tahun 1717 sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar yang juga Tuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722 terjadi pemberontakan hak atas tahta Johor. Pusat pemerintahan Kesultanan Indrapura Sultan Syarif Hasim setelah wafat, maka tatanya digantikan oleh putra mahkota yang bernama Tengku Sultan Syarif Hasim yang masih bersekolah di Kota Siak. Makam Sultan Syarif Hasim terletak di kota Siak Sri Indrapura, tepatnya di samping Masjid Sultan, yaitu Masjid Syarif. Kerajaan Islam di Jambi. Kerajaan Islam di Jambi. Proses kedatangan Islam ke Indonesia sangat berkaitan dengan kedatangan Islam ke Jambi. Kehadiran para pedagang Islam yang singgah di berbagai pelabuhan sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera, yang merupakan satu-satunya jalur paling strategis pelayaran perdagangan Timur Tengah, India, Tiongkok, dan sebaliknya, menjadikan daerah-daerah yang berada di sepanjang pesisir timur Pulau Sumatera dan sepanjang Selat Malaka memiliki peran penting. Hal itu karena di daerah-daerah tersebut seluruh kapal dapat singgah guna mendapatkan
Belanda. Ahmad Salim diberi gelar Datuk Paduka Berhalo dan beliau dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Jambi. Abad ke-15 di dalam Undang-Undang Piagam dan Hisah Negeri Jambi dijelaskan orang Kayo Pinggai merupakan anak tertua, sedangkan adiknya bernama orang Kayo Pedataran, orang Kayo Hitam, dan orang Kayo Gemrik perempuan. Namun Muhammad Nasir, seorang ahli sejarah, di dalam bukunya Keris Singginjai mengenal budaya daerah Jambi justru menyebut orang Kayo Hitam adalah anak bungsu dari Datuk Paduka Berhalo dan Putri Minang Masa, Putri Selaras Minang Masa. Perang Jambi Johor terjadi di tahun 1667. Jambi dengan bantuan VOC memperoleh kemenangan. VOC meminta imbalan atas bantuan yang telah diberikan. Namun Kesultanan Jambi yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mahdi atau Sultan Sri Ranggalogo menolak dan menyerang loji VOC. Akibatnya Sultan ditangkap pada tahun 1690 dan diasingkan ke Batavia dan terakhir ke F. Kerajaan Islam di Sumatera Barat. Kerajaan Pagaruyung adalah sebuah kerajaan yang pernah meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan Pagaruyung didirikan oleh Aditya Warman, seorang pangeran dari Majapahit pada tahun 1347. Pengaruh Islam di Pagaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16 melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Sejak awal abad ke-16 sampai awal abad ke-19 di daerah Minangkabau senantiasa terdapat kedamaian, sama-sama saling menghargai dan antara kaum adat dan kaum agama, antara hukum adat dan syariah Islam sebagaimana tercetus dalam pepatah adat bersandi syara-syara kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Wilayah Palembang sekitar awal abad ke-16 sudah ada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Demak masa pemerintahan Raden Patah seperti diberitakan ke Tom Pierce 1512 sampai 1515. Namun ketika Raden Patah wafat, orang-orang Palembang mendirikan kerajaan baru dengan Ki Gading Suro 1539 sampai 1572 sebagai raja pertama. Pada tahun 1702 tiba-tiba VOC menyerang benteng Palembang di Kampung Candi. Alasannya Palembang tidak memberikan perlindungan terhadap kepentingan dagang VOC. Sultan Abdurrahman yang berkuasa saat itu mengungsi ke Jambi. Kekosongan kekuasaan di Palembang digunakan VOC untuk mengangkat sultan pilihan mereka, yaitu Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo. Padahal di Palembang telah dilantik sultan baru, yaitu Muhammad Mansur Kebon Gede. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata atau perbuatan yang salah, kami